Belum tidur. Kayak begitu. Wis berkahnya Masya Allah. Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala halaman 57. Qala al-muallif wa syafaati, dan segala syafaat min jumlatiha, setengah daripada syafaat itu, bal a'zamiha, bahkan paling besarnya syafaat, asy-syafa'atul uzma, yaitu syafa'atul uzma fi faslil qada'i, pada memutuskan hukuman. Segini dulu. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak Ibu jamaah As-Siddiqiyah yang mulia, malam hari ini kita mengkaji tauhid pada membahas tentang keimanan kepada hari kemudian. Seorang yang berumur 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya tentang adanya hari kemudian dan hal ikhwal yang ada pada hari kemudian. Di antaranya wajib kita imani ada namanya syafaat. Kita suka ribut tuh, suka diperbincangkan apa sih syafaat itu. Apa syafaat teman kita yang tukang gojek itu nama orang. Syafaat itu apa? Syafaat itu definisinya adalah su'alul khair minal ghair lil ghair ilal ghair. Tuh begitu syafaat namanya. Bahasa kebon kopinya, syafaat itu meminta kebaikan untuk orang lain, dari orang lain kepada orang lain. Tuh begitu. Jadi meminta kebaikan untuk orang lain, dari orang lain kepada orang lain. Syafaat namanya. Sambil kita tunggu anak santri kita mau ngaji. Jadi syafaat itu meminta pembelaan, kan gitu, untuk kita dah biar gampang tuh, orang lain tuh kita, dari nabi-nabi, para syuhada, para ulama, kepada Allah. Tuh begitu, biar susunannya ngerti. Jadi syafaat ngaji malam hari ini, ngaji betapa kita wajib mengimani ada namanya syafaat. Jadi balik lagi, syafaat itu su'alul khair lil ghair minal ghair ilal ghair. Jadi syafaat itu meminta kebaikan
untuk kepentingan orang lain, dari orang lain, memintanya kepada orang lain. Jadi meminta kebaikan untuk orang lain, dari orang lain kepada orang lain. Kalau mau dipasang, contoh, meminta pertolongan untuk umat dari Nabi, memintanya kepada Allah. Tuh, begitu. Syafaat. Jadi pembelaan. Syafaat itu bahasa kebon kopinya pembelaan. Pertolongan tuh membela. Syafaat itu membela. Siapa yang memberi syafaat? Yang memberi syafaat itu siapa? Ada 3. Yang memberi syafaat itu 3. Pertama, para nabi. Kedua, para syuhada. Ketiga, para ulama. Tuh, yang bisa ngasih syafaat. Gitu. Pemberi syafaatnya mah hakikatnya Allah. Hakikatnya itu syafaat. Jadi syafaat itu benar adanya. Wajib kita imani. Ada namanya syafaat. Ada. Kalau sudah ngomong ada nabi, ada syuhada, ada ulama. Ini turunannya, ini bisa ngasih syafaat. Turunan tuh lanjutannya. Orang ngaji bisa ngasih syafaat. Orang ngaji. Kita ambil contoh nih, namanya turunan dulu nih, belum ke atas. Ada cerita begini, di kitab An-Nawadir namanya kitabnya, karangan Imam Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi, dari Sayyidina Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala an yang bercerita. Kata Ka'bul Ahbar, di akhirat nanti setelah dihisab, diperiksa amalan itu, ada orang yang amal baiknya sama amal buruknya banyakan amal buruk. Oleh karena banyakan amal buruk, maka diseretlah oleh malaikat mau dibawa ke neraka. Saat dibawa menuju neraka, Allah utus malaikat Jibril alaihi salam untuk nemuin orang itu. Diutus sama Allah. Ditemuinlah nih orang yang lagi diseret oleh malaikat nih. Dibilang begini. Yang pertama pertanyaan tuh banyak ini.
Yang pertama ditanya, hei fulan, ente ini dulu di dunia pernah duduk enggak di majelis taklimnya seorang ulama? Begitu, di majelisnya. Dijawab sama orang itu, karena di akhirat mau jujur, ora pernah. Enggak pernah duduk di majelis. Begitu. Jadi ngaji dari mana? Dari YouTube. Begitu. Enggak pernah ngaji. Kalau ini pernah ngaji aja beres persoalan. Ini enggak. Dia bilang enggak, saya enggak pernah. Lalu malaikat Jibril lapor lagi sama Allah, ya Rob, ora pernah ngaji dia. Begitu. Suruh nanya lagi, Jibril tanya lagi sama orang itu, apakah namamu sama dengan nama ulama? Nama nih, nama doang. Dijawab, kagak. Tuh, ini orang tuanya ini yang salah nih. Dijawab kagak. Kalau nama kita sama dengan nama ulama, selamat. Apatah lagi namanya sama dengan nama Nabi. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, fa izzati wa jalali la u'adzibu ahadan tasamma bismi habibi Ahmad. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, kata Allah, aku tidak bakalan siksa orang yang namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Maka di India, saudara, perempuan aja dikasih nama Muhammad. Banyak di India. Saking pentingnya nama ini. Nama orang soleh di luar Batang. Sampai sekarang udah jalan hampir 4 tahunan. Kalau haul luar Batang, mana itu? Bang Husen tuh. Ada. Oh. Itu kalau di luar Batang, haul, ditanya yang namanya sama dengan nama Habib luar Batang, dikasih ikan 2 kilo. Siapa aja? Orang ngaku-ngaku, saya namanya Husen. Itu pasti ditanya KTP-nya, mana KTP-mu? Oh bener Husen. Enggak pakai Alidrus, enggak. Husen doang. Itu dikasih ikan 2 kilo. Sampai sekarang udah 3 tahunan. Gitu. Itu di dunia dapat syafaat nama doang. Di akhirat begitu, saudara. Nama nih nyelamatin. Jadi nama anak tuh jangan asal-asalan. Itu nama anak main gabungan nama bapak sama nama ibu. Kalau bapaknya nurut mendingan. Ini bapaknya bengal, emaknya bengal, ya wis, anaknya bengal kuadrat. Begitu. Dia kasih nama, bapaknya Abbas, ibunya Komaria, dia kasih nama anaknya Baskom. Jadi maksudnya Baskom tuh Abbas sama Komaria, Kokom. Begitu. Jadi nama tuh yang bagus, nama tuh yang bagus. Nabi itu di antara akhlak mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ganti nama orang yang namanya enggak bagus. Ada anak muda Madinah namanya Hazni, artinya malang, sedih mulu hidupnya. Ditanya, tong namamu siapa? Hazni. Waduh, ente ini sedih mulu. Bener, sama cewek ditolak mulu. Begitu. Dagang apa aja rugi, sedih. Diganti nama sama Nabi Sahal. Orang yang gampang.
cerdas, encer otaknya. Maka ada hadis Nabi, an Sahlin ibni Sa'din as-Sa'idi al-Ansori, diriwayatkan dari sahabat namanya Sahal bin Sa'ad al-Ansori, resmi namanya Hazani, resmi nama KTP-nya diganti sama Nabi, nama yang bagus. Jadi jangan asal-asalan nama yang bagus. Nama anak tuh yang bagus. Jangan asal. Nama ini nyelamatin. Nama ulama. Kasih nama anak tuh. Nama ulama. Nama orang soleh. Begitu. Dari mulai nama Nabi. Yang mana aja tuh Adam, Idris, Nuhud. Ada yang namanya Sulaiman, nama Nabi yang bagus namanya. Nama malaikat itu bagus, Jibril Batistuta, Mikhail Gorbachev, Ridwan bagus, Malik bagus, tapi Israel jangan, walaupun bagus sih nama malaikat, cuman bikin orang deg-degan nama. Iya, jadi waktu dia di rumah sakit primary, ada yang nengok, coba lihat siapa yang datang. Dia bilang Israel, mati air ya. Padahal Israel ini temennya, langsung dia begini, duk gitu. Jadi repot, Israel jangan. Nama ulama bagus, anak tuh nama ulama. Saya punya anak kasih nama ulama. Begitu, anak saya yang pertama namanya Muhammad. Nama Nabi, nama ulama Muhammad. Gitu, maksudnya Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Sahibul Ihya. Artinya Muhammad Al-Ghazali yang punya kitab Ihya Ulumuddin, pengarang kitab Ihya. Begitu. Anak saya. Nomor 2 Muhammad Saibul Fathi, Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, pengarang Fathul Qorib. Fikih. Kalau dari tasawuf, fikih. Yang ketiga saya kasih nama Ahmad Saibul Hikam, Ahmad bin Athaillah As-Sakandari yang punya kitab Hikam, pengarang kitab Al-Hikam. Yang keempat saya kasih nama Ali Sahibul Wafa, panggilannya Wafa. Ali As-Samanhudi, pengarang kitab Wafaul Wafa, sejarawan Islam hebat, anak cucu Nabi di Madinah, panggilannya Wafa, panggilannya gitu. Moga jadi orang soleh pada begitu. Itu kasih nama begitu, nama itu jangan gabungan. Kasih nama Pak Ijo, pasti iki wong Jowo, bener begitu singkatan. Jadi ditanya nih orang, ditanya, namamu sama enggak sama nama ulama? Kagak, namanya kagak. Begitu nama. Emang namamu siapa? Tukimin. Jadi nama. Sampai yang ketiga, ini maafin yang namanya Tukimin ini, ya Allah, bukan menghina, bukan begitu. Jadi bapak ibu digantiin tuh nama anaknya tuh yang bagus-bagus. Jangan asal itu nama anak dari tokoh fiktif yang ada di sinetron lagi. Jangan nama yang tokoh nyata, yang bagus nama. Begitu. Nama anak kasih nama Fir'aun. Jangan. Nama yang bagus. Nama. Lalu ditanya lagi sama malaikat Jibril, apakah kamu ini pernah makan bareng gak sama ulama? Coba tuh, makan bareng. Dia ngundang kiai ke rumahnya, suruh makan doang. Kalau dia pernah makan bareng,
Dapat syafaat tuh dari ulama yang dia undang, makan bareng. Kagak. Ini panjang pertanyaan, jadi saya singkat ini di kitabnya bisa dilihat. Jadi sampai pada akhirnya ditanya begini malaikat Jibril, kamu ini cinta enggak sama ulama? Atuhibbu aliman min ulama'il Islam? Kamu ini cinta enggak sama kiai? Dia jawab di akhirat, kagak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kagak, orang di akhirat mau jujur. Kagak. Setelah dekat bibir neraka, Allah utus lagi Jibril suruh nanya yang terakhir. Atuhibbu man yuhibbu aliman min ulama'il Islam. Ditanya terakhir, kamu ini demen gak ame orang yang orang itu demen ama ulama? Tuh. Diinget-inget, tar dulu. Apaan? Kamu demen gak ama orang yang orang itu demen ama ulama? Iya. Ini miyuk nih. Saya punya tetangga demen banget ngaji. Gua sih kagak pernah ngaji. Tapi tetangga saya ini demen banget ngaji. Kemana ada majlis kiai dia datang. Ngaji dia. Nah saya ini demen sama dia. Sama dia mau demen nih. Sama kiai kagak. Sama dia demen. Yang orang ini demen sama ulama. Apa kata Allah malaikat Jibril waktu dibilangin, iya ya Rabb. Ya Jibril, adrikhu wa adkhilhul jannata bi syafaati. Jibril, paranin tuh orang, sampein nama dia, pegang tangannya, masukin ke surga karena dia demen ama jamaah majelis taklim. Yang jamaah itu demen nama ulama. Coba, tuh syafaat. Cuman demen doang. Makanya modal kita di akhir zaman ini modal mahabbah. Beruntung orang tua yang anaknya dipondokin. Walaupun kita orang mondok. Kita kagak pernah mondok. Sekalinya mondok di polsek. Begitu mondoknya. Begitu. Kita nggak pernah mondok, tapi anak kita mondok. Itu kalau kita mau masuk neraka nggak jadi. Dapat syafaat. Tuh untungnya orang tua yang mondokin anak. Jadi kalau punya anak pondok, kemana kek? Pondokin. Orang mondok itu bukan ngebuang anak, bukan. Tapi ninggiin derajat diri kita orang tua. Tuh begitu. Ini syafaat. Di akhirat itu ada syafaat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya syafaat. Banyak. Syafaatnya Nabi Muhammad itu banyak. Satu, Nabi memberi syafaat kepada orang yang mati di kota Madinah. Siapa aja yang meninggal dunia di kota Madinah, maka orang itu dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kalau matinya di Madinah. Ini enggak bisa dikarang-karang. Enggak. Ada orang dulu pengen mati di Madinah, enggak mati. Ada orang enggak pengen mati. Ada orang agak berani haji sama umroh, ngeri takut mati. Orang enggak haji enggak umroh aja mati, benar enggak?
Begitu, nggak ngerti. Mati di Madinah itu berkah. Dua, Nabi akan memberi syafaat kepada orang yang sebelum tidurnya baca solawat 10 kali. Bangun dari tidur baca solawat 10 kali. Pastikan dapat syafaat Rasulullah. Sebelum tidur 10. Sesudah tidur 10. Salawat bagaimana? Nih begini nih salawatnya. Salawatnya begini aja, yang gampang nih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. 10. Allahumma, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. 10 kali sebelum tidur, 10 kali sesudah bangun tidur. Itu bakalan dapat syafaat besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tuh. 10. Enggak banyak. Saya pengen tambahin lebih bagus. Begitu. 10. Belum tidur bentar. 10 kali bentar. Semenit juga enggak nyampe. Gitu. Dia malam itu agak baca, mati. Ya kagak dapat syafaat. Dia kagak baca. Begitu. Baca itu mati, dapat syafaat. Itu begitu, jangan sampai lupa. Syafaat Nabi itu. Ada banyak ini. Syafaat ini banyak. Kita biar cepet aja. Yang terbesar. Ada 11 masalahnya. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis 11, tapi saya nggak terangin semuanya. Begitu kan mau maulid ya. Kapan? Hari Sabtu, malam minggu. Ya Allah, moga lancar, berkah semuanya. Yang bantu As-Siddiqiyah berkah, amin ya rabbal alamin. Yang terbesar syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Ini mohon maaf, ini mau ente jangan minta, jangan minta ini mau nih, saya ajarin biar benar. Jangan minta, ini mah udah pasti dikasih. Kalau minta jangan yang udah pasti dikasih, yang kagak bakalan dikasih diminta.
Kalau yang pasti dikasih, jangan minta. Itu mau begini. Selanjutnya, salawat dan salam. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Moga dengan salawat ini kita mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Enggak usah moga, itu udah pasti. Syafaatul uzma. Siapa tuh yang kemarin sambutan begitu tuh? Begitu. Uzma tuh biar gampang artinya umum. Uzma tuh artinya umum. Apa tuh umum? Bukan orang doang, bukan muslim doang, orang kafir dapat. Bukan orang kafir doang, ayam burung, semuanya dapat. Itu namanya syafaatul uzma. Emang burung baca sholawat? Kan kagak. Dapat syafaatul uzma mau. Begitu orang kafir baca sholawat enggak? Kagak dapat. Ini namanya syafaatul uzma. Ini nih. Ini mah ente jangan minta. Jangan. Moga-moga kelak dapat syafaatul uzma. Udah pasti. Nggak usah moga-moga. Itu pasti dikasih. Namanya maqaman mahmudah. Gitu namanya. Jadi begini syafaatul uzma nih, biar paham ya. Syafaatul uzma urutannya nih, sejarahnya nanti di akhirat. Sesudah kita bangkit dari kubur, lalu kemudian kita digiring menuju padang mahsyar. Padang mahsyar. Di situ kita diri. Namanya diri itu wukuf. Tempatnya namanya mauqif. Alam mauqif berarti alam tempat. Alam mauqif, alam tempat berdiri. Kenapa diri? Kagak ada tempat buat duduk. Saking apanya? Penuh orang. Berapa tahun nih diri nih? 3000 tahun. Bener? 3000 tahun kita bakal diri. Mataharinya tingginya semeter dari pala kita. Panas nggak tuh? Sekarang aja nih yang ribuan kilo, panas nggak? Coba aja latihan duduk di lapangan tuh depan pesantren dohor. Begitu. Itu yang ribuan kilo tuh. Ini semeter. Buminya bukan dari tanah, dari perak. Perak tuh mantul. Kayak aspal tuh mantul. Coba aja nggak pakai sendal di aspal dohor. Kalau nggak kelojotan, apalagi 3000 tahun. Orang keluar keringat muanya nih. Muanya mandi keringat. Ada yang keringatnya semata kaki. Ada yang keringatnya sedengkul, ada sepinggang, sedada, seleher, sampai yang tenggelam dengan keringatnya, tergantung amalnya. Moga kita diselamatin tuh. Jadi tuh 3000 tahun tuh. Jangankan orang beriman, orang kafir aja, jangankan orang kafir, orang beriman aja stres. Saat itu stres. Wong neraka apa tuh? Berkobar-kobar apinya begini nih. Apinya kelihatan sama semua orang bahwa siap itu neraka. Orang pada stres. Sampai orang pada bilang begini nih. Kalau neraka dah. Enggak apa-apa. Yang penting jangan begini. Ngapain tuh diri 3000 tahun tuh ngapain?
dicuekin ame Allah sampai 3000 tahun tuh dicuekin. Apa dicuekin tuh? Diadili kagak, diputus bebas kagak, tuh dicuekin namanya. Jadi diputus bebas kagak, disidang kagak, itu disebut dicuekin sama Allah. Itu semua nabi, ini nabi nih, cerita nabi. Jangan kiai, apalagi kita yang kuya-kuya, bukan kiai kuya-kuya, yang gak jelas kita. Ini yang kelasnya kiai, wali, nabi, muanya. Yang dia omongin begini, Allahumma sallim nafsi, Allahumma sallim nafsi. Muanya tuh, ya Allah selamatin saya aja dah, selamatin saya aja dah. Nabi-nabi, hatta Nabi Adam, semua nabi, muanya tuh selamatin saya. Ngeri kalau Allah sudah murka tuh begitu, ngeri gemeter. Makanya dalam burdah tuh, burdah nih, di ujungnya tawasulnya Imam Busiri begini di burdah. Di burdah tuh bunyinya ya akramal khalqima liman aludhu bihi siwaka inda hulu lil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahu kabi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Imam Busiri saban malam, kiai itu saban malam begitu tuh, habis baca salawat 10 tuh, baca begituan kebanyakan kiai-kiai itu. Ya akramal khalqi, wahai Nabi Muhammad, makhluk paling mulianya makhluk. Saya ini enggak punya sandaran selain engkau. Saya mau megangin engkau aja dah, ngadepin nanti peristiwa besar yang luar biasa di padang mahsyar. Wahai Rasulullah, keagunganmu enggak bakalan sempit untuk diriku. Saya yakin dengan solawat 10 ini, saya yakin saya bisa megangin kaki engkau, megangin kaki engkau. Saya masih kebagian orang yang kayak saya, syafaatnya idzal karimu tajalla. Idhi, abang kita udah buka tuh ada lembaran. Jangan idhi, idha yang bener, dibenerin. Kalau idhi tulisannya idzal karimu, bila saat itu ada tulisan di situnya, abang kita ini lembarannya ada. Ya akramal khalqi ada, bang ada. Nah bener ini, saya ulangi bacanya. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi walan yadiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu. Idzal karimu, jangan idhi, idza al karimu. Idzal karimu tajalla bismi muntaqim. Ketika Allah yang maha pemurah, maha pengasih penyayang, nanti di akhirat ganti menjadi al-muntaqim, yang membalas dendam sama makhluknya yang dikasih nikmat kagak mau ibadah. Itu saat itu orang pada stres. Ingatlah tuh orang isu kali ceramah yang makia itu saat maulid. Kita kan punya engkong namanya Adam, kong Adam, Nabi Adam. Orang pada berduyun-duyun datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau ini kan buyut kami, engkau ini nabi pertama,
engkau ini rasul pertama, engkau ini orang yang dipilih oleh Allah, tolongin kami dong, isfa' lana. Tolongin kami dong, isfa' lana. Kan suka dibaca kalau mau tuh isfa' lana tuh, laka syafa'. Dia minta itu. Tolongin kami. Itu Nabi Adam nangis. Bisanya nangis doang. Kata Nabi Adam, aduh bener saya ini cucu kalian. Tapi jujur, saya dulu makan buah yang dilarang. Saya nggak ngerti saya. Ini mau dicolok-colok apa kagak sama Allah, saya aja belum tentu selamat. Belum tentu. Jangan nama saya. Nabi Adam angkat tangan, Allahumma salim nafsi. Tuhan selamatin saya aja dah. Tuh. Enggak sanggup. Nabi Adam. Tapi Nabi Adam baik. Ente jangan namanya ama Nuh aja Nuh. Dia kan umurnya 1000 tahun. Ibadahnya banyakan. Ama dia orang pada nyari tuh Nabi Nuh. Ketemu ama Nabi Nuh. Bilang lagi wahaya atwalal anbiya'i umron isfa' lama. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, tolongin kita dong. Ayo jangan dicuekin begini. Nabi Nuh nangis lagi. Kata Nabi Nuh, waduh anak punya anak ponakan tuh si Kanaan. Disuruh ikut saya kagak mau. Gimana ngadepin Allah, anak saya bengal. Saya bakal ditanya, coba saya nggak punya anak tuh begitu. Repot saya bakal ditanya, jangan amanah dah. Semua tuh Nabi Ibrahim, semua Nabi ini biar singkat. Kalau enggak nanti mentok di sini doang saya nerang ini. Sampai ujungnya sampai Nabi Isa. Ini yang menjadi 3000 tahun ini. Nyari kan orang banyak dari zaman Nabi Adam. Datang ke Nabi Isa. Nabi Isa, engkau kan Nabi yang hebat. Tolongin kami. Nabi Isa, aduh, saya ini dulu di dunia disembah-sembah orang. Saya dikata Tuhan lagi. Saya ngeri takut bakal ditanya-tanya sama Allah ini. Enggak sanggup dah. Enggak sanggup. Saya enggak ngangkat tangan tuh semua nabi dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris, Nabi semuanya tuh. Sampai Nabi Isa. Semuanya doanya Allahumma salim nafsi, salim nafsi. Selamatin diri saya aja. Selamatin diri aneh. Begitu saudara. Tapi Nabi Isa lalu beri bijak. Begini, yang bisa meredam murka Allah adalah Nabi akhir zaman. Namanya Muhammad. Ayo pada cari Nabi Muhammad. Ini yang menjadi 3000 tahun nih. Maka orang pada nyari Nabi Muhammad. Ampe yang kagak pernah ngadain maulid. Enggak pernah. Kalau diminta dana maulid emang ada dalilnya. Nanya dalil. Itu di akhirat terpaksa tuh. Terpaksa. Dia nyari Nabi juga. Orang kafir aja nyari. Maka kemudian datang sama Nabi Muhammad. Tolongin Nabi Muhammad. Muanya. Isra' lana. Udah belum tuh? Oh belum. Lah itu ada isyarat. Lain. Oh lain. Udah. Oh belum. Belum. Jadi. Isra' lana. Tolongin kami Nabi Muhammad. Tolongin. Nabi Muhammad enggak pakai aduh-aduh. Langsung analaha, analaha, analaha. Yo saya yang bisa meredam murka Allah. Tuh Nabi. Coba. Tuh, ini ngomongin syafaatul uzma. Maka kemudian Nabi sujud.
sujud di bawah arsy Allah. Baru sujud tuh Nabi, Allah bilang, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, isfa' tusyaffa. Muhammad, ndak usah sujud, ini akhirat. Bangun. Orang Nabi mah tukang muji mulu sama Allah. Begitu. Udah bangun Nabi Muhammad, bangun. Ayo minta apa? Saya beri. Mau minta syafaat, saya kasih. Maka Nabi kemudian mengangkat tangan, ya Rabb, tolonglah cepat diadakan peradilan. Bahasa kitabnya faslil qada. Tuh kitabnya yang bunyinya tuh. Faslil qada, namanya peradilan akhirat. Ayo dong, ya Rob, adili. Jangan diseksa nih orang. Kalau diputus salah masukin ke neraka. Putusin bener masuk ke surga, jangan begini. Maka kata Allah, baik, demi kemuliaanmu Muhammad, kita akan adili semuanya. Itulah namanya syafaatul uzma. Nabi-nabi lain aja kagak berani sama Allah. Karena satu-satunya nabi yang pangkatnya Habibullah adalah Nabi Muhammad. Kata Nabi, ana Habibullah, fal musalli alayya habibi, faman arada an yakuna habiban falyusalli alal habib. Aku ini kekasih Allah. Orang yang baca solawat, demen baca solawat, minimal saban hari 500. Karena dari wajahnya demen kredit, dikredit. Habis dohor 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Ini udah kelas minimal 500, jangan kurang. Sehari semalam. Orang yang tukang baca solawat kepadaku, kekasihku, aku cintai. Siapa orang yang pengen dicintai Allah, maka kudu bersolawat kepada kekasih Allah. Begitu saudara. Maka ketika Nabi angkat tangan, Allah mulai adakan peradilan. Nanti abis ini nih lanjutannya ngaji tentang apa itu? Oh iya, hisab. Ini udah nyusun kitab ini. Hisab. Sebelum hisab itu abis kata Allah, siap wahai kekasihku Muhammad. Sadakan pengadilan. Buku catatan amal terbang. Yang kita dulu di dunia beribadah. Inilah bakal dihisab. Ini namanya disebut syafaatul uzma. Ini mah bukan buat kita doang, buat semua makhluk. Kalau makhluk bukan mukmin doang, orang kafir dapat. Bukan orang doang, binatang dapat. Sesudah ini Nabi kasih syafaatul uzma, yang pertama kali diadili binatang. Nih, pikirin nih. Yang pertama kali diadili binatang. Dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir diterangin. Di sana tuh dijelasin ada ayam putih, ayam merah. Kata si ayam putih bilang begini sama Allah, ya Rob, saya dulu di dunia dipendel. Tahu dipendel nggak? Dipendel ya namanya. Bahasa kamu kopi pendel juga. Iya, saya dulu dipendel dia 3 kali, patok dia 3 kali. Gua salah kagak apa kagak? Patok dia 3 kali.
saya menuntut keadilan ya Rob, tegakkan pengadilan, faslil qadha. Maka Allah panggil tuh ayam merah, bener, kata Allah sama ayam putih, lu patok lagi sampai lu puas. Maka ayam tuh patok sampai dia ngos-ngosan juga tuh. Kenapa? Saya udah puas ya Rob. Baik, kalau binatang nih udah puas, kunu habaan mansura, jadi debu, nggak masuk neraka. Binatang biar jahil, nggak masuk neraka, jadi debu. Itulah hisabnya binatang. Sesudah ada syafaat. Coba tuh ingetin, binatang matok. Kita inget-inget tuh waktu dulu main bola tuh, nendang kaki orang, bolanya kagak, kaki orang mulu yang diserampangin. Siapa tuh? Begitu. Inget-inget tuh. Inget-inget begitu. Waduh. Gitu. Sedekah atas nama dia, takut dituntut dong di akhirat. Begitu. Ayam aja begitu. Sampai dalam kitab Yawaqit wal Jawahir itu dituliskan, coba saudara-saudara, ini ayam loh yang nggak ada akalnya, diadili sama Allah. Gimana kita manusia yang nggak ada akalnya? Gitu. Tuh, faslul qadha. Ini namanya syafaatul uzma. Ini mau semua orang dapat. Jadi nggak usah ngomong moga dapat syafaatul uzma. Uzmanya buangin, syafaat mau banyak. Bukan uzma doang syafaat Nabi. Banyak. Ini uzmani umum. Minta mau syafaat spesial biar masuk surga duluan, nggak pakai diperiksa. Minta mau begitu. Makanya baca sholawat yang banyak. Amalan yang paling tinggi dari zaman sholawat, baca sholawat. Ini penting biar kita dekat sama Nabi. Dekat sama Nabi ini penting. Begitu penting. Tuh, kita wajib beriman adanya syafaat, dan wajib kita beriman ada namanya syafaatul uzma. Itu khusus milik Nabi Muhammad. Kagak ada nabi-nabi lain yang punya syafaatul uzma. Fungsinya syafaatul uzma untuk meredam murka Allah yang tadinya nyuekin makhluk 3000 tahun, segera diadakan pengadilan. Itu fungsinya. Dan kita wajib yakin bakal ketemu itu. Tapi syafaat Nabi ini banyak, saudara. Ini saya cerita sedikit sebagai penutup. Orang yang dulu di dunia baca sholawat 10 kali sebelum tidur, 10 kali sudah tidur, sesudah bangun tidur. Akhirnya setelah 1000 tahun orang udah enak-enakan di surga. 1000 tahun udah enak masuk surga. Kedengeran sama Nabi, ada orang manggil setelah 1000 tahun, ya Rasulullah, saya dulu pernah baca sholawat sebelum tidur 10, habis tidur 10. Ini paling ngiritnya orang 500 paling dikit, dia 10. Dosanya banyak, masuk neraka. Nabi dengar suara itu dari surga. Jibril, itu ada orang nyebut-nyebut nama saya di neraka. Cari. Itu malaikat Jibril turun. Temuin malaikat Malik. Kata malaikat Malik, bagaimana nyarinya, udah pada gosong. 1000 tahun. Lah kan gosong, baru 1000 tahun dibakar. Dari pagi sampai dohor aja udah gosong. Jadi 1000. Ada cirinya orang tukang baca sholawat tuh ada. Inilah kehebatan sholawat. Ada cirinya.
Setelah 1000 tahun gosong ketemu. Tuh, inilah pentingnya baca salawat sebelum tidur. Sebelum tidur, jangan enggak. Ya Allah, orang kaya kita ibadah kurang. Udah banyakin baca salawat 10. Begitu 10. Dah kita baca sama-sama dah, latihan 10. Segini aja ngajinya. Yuk kita baca 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana lil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq. Waftah lana walil muslimin minal khairi kulla mughlaq. Begitu tuh. Kalau saudara bisa tambahin doh 3 bait yang di burdah. Kalau bisa enggak apa-apa, yang 3 ini biar rezekinya luas. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hulu lil hadisil amimi walan yadhiqa rasulallahi jahuka bi idhal karimu tajalla bismi muntaqimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Begitu. Belum tidur kayak begitu. Wis berkahnya Masya Allah.